Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. PT Astra Honda Motor atau HAM melihat penjualan unit sepeda motor di Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada periode Januari sampai Juli 2021. Sejak awal tahun hingga Juli, total penjualan motor seluruh merek sebesar 2,8 juta unit, tumbuh 29,89% secara tahunan. Selaras dengan pertumbuhan pasar tersebut, HAM juga mencatatkan kenaikan penjualan unit motor Honda sebesar 28,18% year on year menjadi 2,19 juta unit pada periode Januari sampai Juli tahun ini. Penjualan motor Honda ini ditopang oleh penjualan unit motor jenis Matic di mana porsi penjualannya mencapai 88,29% dari total penjualan motor. Diikuti dengan motor jenis bebek sebesar 6,63% dan motor sport sebesar 5,08%. Bagaimana selengkapnya update pertumbuhan HAM di tahun ini? Kita simak pemaparan Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication Astra Honda Motor berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis dan teman-teman di Corporate Communication Astra, ada Mas Boy, Mas Wisnu, Mas Nanda, Mbak Putri, dan tim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman jurnalis juga terima kasih sudah join di sini. Forum Wartawan Industri ini identik dengan teman-teman yang ini ya, yang punya pengalaman dan knowledge sangat mendalam terkait dengan industri, berbagai macam industri termasuk otomotif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya hanya punya waktu beberapa menit ini. Saya akan mulai dengan memperkenalkan PT Astra Honda Motor. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar, tapi belum mengetahui detail apa sih di balik PT Astra Honda Motor itu. PT Astra Honda Motor berdiri tahun 11 Juni tahun 1971, 11 Juni tepatnya. Waktu itu diawali dengan Federal Motor yang kemudian di tahun 2001 kita baru merger dan menjadi entitas bisnis baru yang kita kenal sekarang sebagai Astra Honda Motor. Dimiliki oleh PT Astra International dan Honda Motor Jepang dengan komposisi 50-50, dan hingga per Juli kemarin karyawan kita ada 22.500 gitu kan. Dan kapasitas produksi ini yang selalu menarik buat teman-teman industri biasanya. Kapasitas produksi kita sekitar 5,8 juta unit per tahun. Kami punya visi bisa menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan mewujudkan mimpi-mimpi konsumen dan menciptakan kegembiraan dan juga berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Visinya menciptakan solusi mobilitas, dan kami punya filosofi One Heart. Mungkin teman-teman jurnalis sering melihat MotoGP tapi belum mengetahui apa sebenarnya One Heart atau satu hati. Kalau di motornya Marquez dan siapa namanya Espargaro itu ada One Heart dan atau satu hati. Itu filosofinya, kami ingin menemani konsumen mewujudkan mimpi-mimpi mereka, dan One Heart atau satu hati ini mencerminkan hubungan yang dekat dan mendalam antara pengguna sepeda motor dengan sepeda motor yang dimiliki. Kira-kira itu kalau teman-teman lihat apa sih One Heart itu, sering ngelihat di MotoGP. Demikianlah sebenarnya kita pengen dengan One Heart itu kita ingin mendampingi, menemani konsumen secara lebih dekat untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Oke, next. Nah, kami punya 5 pabrik di 4 lokasi, tepatnya begitu ya, 5 pabrik di 5 lokasi. Lokasinya di Pansunter, Panpegangsaan, Karawang, dan Cikarang, dan masing-masing memiliki model motor yang tersendiri gitu. Misalkan di Sunter identik dengan motor skutik gitu kan, kemudian di Karawang mix antara sport sama skutik gitu, dan Cikarang lebih banyak memproduksi motor-motor skutik. Kita juga punya fasilitas pendukung, ada casting wheel plant di Cikarang, part center di Karawang. Jadi kami punya warehouse khusus suku cadang, part center itu cukup besar di
di daerah Karawang yang berdekatan dengan Plan 5 kami di Karawang itu. Kemudian ada Dice Manufacture di Cikarang, dan ini yang terbaru, fasilitas terbaru, AHM Safety Riding dan Training Center. Saya ingin suatu saat mengundang teman-teman Forwin untuk menguji kemampuan berkendaranya di sini. Suatu saat kalau COVID ini sudah reda, kami ingin mengundang teman-teman Forwin untuk bisa semua orang bisa naik motor, tapi tidak semua orang bisa mengendarai motor secara baik dan benar. Nah, suatu saat mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk berlatih berkendara secara baik dan benar menurut instruktur kita di Safety Riding Training Center AHM yang ada di kawasan Delta Mas. Oke. Nah, ini journey dari PT Astra Honda Motor. Seperti tadi saya sampaikan, di tahun 71 berdiri Federal Motor yang diawali dengan setahun sebelumnya Om William mendapat kepercayaan saat memimpin Astra Internasional dari Honda Motor untuk menjadi distributor sepeda motor Honda di Indonesia. Jadi awalnya memang Astra memegang hak sebagai distributor, kemudian mendapat kepercayaan untuk merakit sepeda motor Honda di Indonesia. Bisa diperhatikan ini journey-nya dari tahun ke tahun, termasuk bagaimana Astra mendirikan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan pendukung yang bisa mensupport produksi dari sepeda motor Honda di Indonesia, dan ini terus berkembang sehingga puncaknya tahun 2001 ada merger PT Honda Federal dan PT Federal Motor menjadi entitas yang kita kenal saat ini sebagai Astra Honda Motor gitu. Nah, Astra Honda Motor terus mengembangkan diri dan berkembang dengan meluncurkan berbagai macam produk terbaru. Ini ada journey atau tonggak-tonggak sejarah yang dialami atau pernah dicatatkan oleh Astra Honda Motor, mulai membangun pabrik 3 di Cikarang tahun 2005 sebelum akhirnya merilis motor skutik pertama yaitu Honda Vario di 2006. Kalau teman-teman melihat motor Vario itu lahir pertama kali tahun 2006, yang kemudian diikuti oleh motor yang saat ini menjadi motor terlaris di dunia yaitu Honda Beat. Honda Beat ini menjadi terlaris karena memang desainnya, modelnya, ukurannya itu sangat fit dengan ukuran rata-rata tubuh orang Indonesia. Karenanya menjadi motor yang paling disukai dan kami menyebutnya sebagai motor terlaris di dunia saat ini. Nah, kemudian dalam journey ini kami juga memperkuat dengan berbagai macam kontribusi sosial kami kepada publik yang kemudian kita kembangkan lagi dengan membangun produk-produk baru dan juga membangun fasilitas produksi baru baik yang ada di Karawang maupun di Delta Mas, kira-kira seperti itu. Dari sisi layanan konsumen, kami akhirnya tahun 2016 kami meluncurkan produk yang banyak dinanti oleh pecinta motorsport yaitu Honda CBR 250 RR yang merupakan motor produksi kebanggaan anak bangsa dengan teknologi yang sangat canggih yang diikuti oleh berbagai macam produk, termasuk kami menghadirkan layanan spesial buat para pecinta big bike atau motor gede di Indonesia. Dan bisa diperhatikan journey-nya hingga terakhir kami pun juga masuk ke motor listrik yang diawali dengan merilis Honda PCX Hybrid sampai kita merilis Honda PCX Electric di tahun 2019. Oke, next. Nah, di bisnis kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Kalau dilihat ini di sisi kiri ada supplier atau komponen sepeda motor, media juga, perusahaan logistik, perusahaan pembiayaan. Nah, kalau dihitung di sini
jumlah orang yang bekerja di bisnis AHM itu ada sekitar 300.000 orang, dan ada 15.000 institusi yang terkait yang bekerja sama atau bekerja di networknya AHM. Ini menunjukkan betapa AHM ini melibatkan banyak orang bisnisnya, meskipun secara formal kita memiliki 29 main dealer, 11 big wing, dan 3.700 bengkel resmi yang ada di Indonesia. Namun industri kaitannya, industri penopangnya itu cukup banyak. Tadi saya sebutkan sekitar 15.000 institusi dengan jumlah karyawan sekitar 300.000 gitu. Itu kan angka yang sangat besar dalam konteks kita memberikan kontribusi menciptakan lapangan kerja bagi publik gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ya ini saya sambil baca kedipan-kedipan pertanyaan ini. Ini kami, seperti saya sampaikan tadi, kita punya layanan di jaringan Honda yang sangat besar, ada 3.700 bengkel resmi, atau kalau teman-teman kenal dengan nama AHAS gitu ya, ada 3.700, tapi kita juga ada big wing dan wing dealer ini yang melayani motor-motor premium dan juga moge atau big bike Honda. Nah, sepanjang tahun 2021 ini, dengan memperhatikan keinginan konsumen, PT Astra Honda Motor sudah merilis 18 produk baru. Produk baru ini dalam arti produk yang memang minor change atau yang benar-benar baru dirilis atau belum pernah ada di pasaran gitu, sepanjang 2021 ini. Nah, ini teman-teman silakan mengfollow, kita bisa saling menguatkan lini medsos kita dengan saling mengfollow dan saling menyapa di area medsos di sebelah kanan ini, mulai dari Wilaf Honda sampai Astra Honda Racing Team dan Sahabat Satu Hati. Ini kami punya banyak channel, punya banyak kanal dengan berbagai macam karakter dan pengikutnya, followernya. Oke, next. Nah, ini yang biasanya disukai oleh teman-teman industri ya, teman-teman forum wartawan industri. Bagaimana kalau kita ngomongin pasar sepeda motor? Nah, ini hal yang paling menarik dan paling menjadi perhatian. Tapi mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi kita semua, bahwa dalam 7 bulan pertama tahun ini, alhamdulillah ada peningkatan penjualan di sisi market maupun di sisi Honda. Kalau di sisi Hondanya sendiri, kalau kita lihat sekarang dari Honda kita mencatat penjualan 2,1 ya, all brandnya atau market nasional di 2,8 juta. Nah, motor Matic ini masih menjadi prioritas, menjadi pilihan paling disukai oleh masyarakat, karena memang ya Matic itu kan mudah dikendarai gitu kan, mudah dikendarai, lincah, dan bisa dipakai kemana-mana, sehingga dia mendominasi hampir 90% penjualan sepeda motor Honda di Indonesia, dan saya kira di tingkat nasional angkanya juga sekitar segitu gitu. Nah, penjualan Honda sendiri naik cukup lumayan di tengah COVID ini, tengah masa pandemi ini. Artinya kalau dilihat dibandingkan dengan awal-awal COVID, periode semester 1 tahun lalu itu cukup positif perkembangannya. Kita bisa tumbuh di hampir 30% ya, hampir 30% secara marketnya, dan Hondanya sendiri sudah tumbuh di 28,18%. Nah, saya kira ini memang hasil kerja bersama. Kalau kami menyebutnya, selama masa pandemi ini kami harus bekerja bersama, bahu membahu,
tidak hanya dari sisi produsen sepeda motor, tapi juga disupport oleh lembaga pembiayaan dan juga jaringan network sepeda motor kami yang memang bekerja all out untuk memberikan layanan maupun produk terbaik dengan tetap memperhatikan prokes dan kesehatan serta keamanan konsumen di masa pandemi ini. Tentunya ini sangat mempengaruhi model kami memasarkan sepeda motor di masa pandemi. Ya, alhamdulillah kita bisa tumbuh di 28 sampai 30% di 7 bulan pertama tahun ini. Oke, next. Nah, setelah kita ngomongin domestik, ini tentu yang juga menarik biasanya buat teman-teman ketika kita ngomongin ekspor sepeda motor, bagaimana produk-produk karya anak bangsa, karyawan-karyawan PT AHM ini bisa diterima dengan sangat baik di pasar mancanegara gitu, di pasar mancanegara. Kita lihat di sini ekspor sepeda motor Indonesia ke berbagai mancanegara tumbuh 45% dan Honda sendiri alhamdulillah bisa melebihi dari pertumbuhan ekspor motor all brand, artinya kita bisa tumbuh di angka 51% selama 7 bulan pertama tahun ini. Nah, kalau dilihat ini memang karakternya sama, di luar negeri pun ternyata juga menyukai produk-produk Matic dibandingkan produk yang lain. Karena memang ya karakter ini ekspor kita kan masih di wilayah seputaran Asia ya, Asia dan ASEAN lah, ASEAN dan Asia. Bahkan kita pernah bisa ekspor ke Brazil, tapi tetap memang model yang kita ekspor memang model-model motor Matic gitu. Mas Baik, waktunya tinggal 2 menit. Siap. Kita lari agak kencang lagi. Oke, next. Nah, ini bagaimana kami beradaptasi selama masa COVID ini, terutama ini yang kami gambarkan, yang kami lakukan di internal kami, bagaimana kami memastikan bahwa setiap karyawan itu terjaga keamanan dan kesehatannya, mulai dari proses masuk, kami berusaha mengendalikan dan memastikan semua berjalan baik dan bisa melindungi karyawan kami. Next-nya. Nah, ini beberapa hal bagaimana kami beradaptasi dengan COVID dalam melayani konsumen. Kami siapkan layanan penjemputan, layanan pemesanan, dan juga sampai layanan ke rumah pelanggan. Oke, next. Nah, terhadap konsumen, kami sesuai dengan filosofi One Heart tadi, kami berusaha menemani berbagai macam aktivitas konsumen. Kami tetap hadir dengan model yang memang kami sesuaikan dengan kondisi pandemi dan kebutuhan konsumen kami. Kami lebih banyak switch, melakukan adaptasi dengan melakukan meeting-meeting daring bersama konsumen, termasuk kami sempat menghadirkan Marquez dalam 2 minggu terakhir gitu ya, dengan komunitas sepeda motor Honda. Oke. Nah, ini yang paling menjadi perhatian kami tidak pernah berhenti untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di masa pandemi. Bisa dilihat ini angka-angka evidennya yang kami miliki terkait safety riding ini. Dan sekali lagi saya ingin mengundang teman-teman untuk bisa berlatih di sini di AHM Safety Riding dan Training Center yang ada di Delta Mas. Oke, next. Nah, ini kegiatan-kegiatan selama pandemi yang kami lakukan, social contribution terkait pandemi. Kami sempat mendonasikan 1,1 juta masker dan APD, 8.000 hampir 9.000 paket sembako dan 10.000 sekian paket makanan vitamin. Ini bagaimana kami bisa tadi berbagi dan bisa hadir menemani masyarakat dan konsumen kami di berbagai macam kondisi apapun termasuk masa pandemi ini. Oke, next-nya. Nah, ini salah satu yang menjadi pilot percontohan kami dalam memberikan kontribusi kepada publik dalam bentuk
dalam bentuk memajukan dunia vokasi. Kami memiliki hampir 700 SMK Mitra Binaan, tujuannya untuk menyiapkan anak-anak muda yang siap berkompetisi memasuki dunia kerja melalui pendidikan vokasi di berbagai macam provinsi, di berbagai macam daerah yang memang membutuhkan kehadiran kami untuk melakukan transfer teknologi yang kami miliki terkait teknologi sepeda motor Honda. Teknologi dan bisnis, ada bisnisnya, dan bisnis sepeda motor Honda. Kami ingin mengantarkan anak-anak muda bisa kompetitif dan siap bersaing memasuki dunia kerja maupun menjadi wirausaha yang mandiri melalui program Satu Hati Education Program atau yang kami singkat sebagai SEP. Baik, rasanya tepat 2 menit, Mbak Putri. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers PT Astra Honda Motor menargetkan pertumbuhan positif penjualan dapat berlanjut hingga akhir tahun ini. Penjualan motor Honda juga ditargetkan dapat selaras dengan penjualan pasar secara keseluruhan. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.